Halo semuanya, kembali lagi di channel Wisnu Ardianto. Dalam perjalanan hidup, ada masa ketika kita merasa semuanya baik-baik saja. Kita berjalan bersama orang-orang yang kita percaya, tertawa bersama mereka, berbagi mimpi bersama mereka. Dan tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa kebersamaan itu akan selalu utuh. Bahwa orang-orang yang kita sebut keluarga tidak akan pernah benar-benar pergi. Namun hidup jarang berjalan seindah keyakinan kita, karena pada titik tertentu, perjalanan akan membawa kita pada suatu persimpangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Persimpangan di mana kepercayaan diuji, persimpangan di mana keputusan yang benar justru terasa seperti pengkhianatan. Disitulah kita mulai menyadari bahwa satu hal yang pahit, kadang luka terbesar dalam hidup tidak datang dari musuh, tetapi dari orang yang selama ini berjalan di samping kita. Arc Water 7 adalah arc dalam dunia One Piece, bukan hanya kisah tentang petualangan di sebuah kota air yang indah. Ia adalah cerita tentang keluarga yang hampir hancur, tentang seorang kapten yang harus memilih antara logika dan perasaan, tentang seorang sahabat yang merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan, dan tentang seorang perempuan yang diam-diam berjalan menuju kehancurannya sendiri demi menyelamatkan orang-orang yang dicintai. Di kota air Water 7, perjalanan Straw Hat Pirates tidak hanya diuji oleh musuh yang bersembunyi di balik bayangan. Mereka diuji oleh sesuatu yang jauh lebih sulit dilawan. Kesalahpahaman, harga diri, dan ketakutan untuk kehilangan. Karena terkadang, badai terbesar dalam hidup tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam hubungan yang selama ini kita jaga. Dan di kota yang dipenuhi kanal air itu, kru topi jerami untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bukan kekalahan, bukan ketakutan, tetapi kemungkinan bahwa perjalanan mereka sebagai keluarga mungkin akan berakhir di sana. Setelah petualangan panjang, kru topi jerami akhirnya tiba di kota air Water 7, sebuah kota yang indah. Rumah-rumah berdiri di atas kanal, perahu kecil menjadi alat transportasi sehari-hari. Dan kota itu terkenal sebagai tempat para pembuat kapal terbaik di dunia. Di sanalah berdiri perusahaan galangan kapal terbesar, Galeila Company. Kru topi jerami datang dengan satu tujuan sederhana, memperbaiki kapal mereka, Going Merry. Namun mereka belum tahu bahwa perjalanan ke kota itu akan mengubah segalanya. Ketika kru Straw Hat Pirates akhirnya tiba di kota Water 7, mereka sebenarnya datang dengan harapan yang sangat sederhana. Mereka hanya ingin memperbaiki kapal mereka setelah perjalanan panjang melintasi lautan berbahaya, setelah badai, pertempuran, dan berbagai kerusakan yang terus menumpuk. Mereka percaya bahwa di kota para pembuat kapal terbaik itu, semuanya akan kembali baik-baik saja. Kota itu terkenal karena satu hal. Di sanalah para tukang kapal terbaik di dunia bekerja. Di sanalah berdiri galangan kapal terbesar bernama Galeila Company, tempat di mana kapal-kapal besar dilahirkan, tempat di mana kapal yang rusak bisa diberi kehidupan baru. Maka ketika Monkey D. Luffy dan krunya membawa kapal mereka untuk diperiksa, mereka datang dengan keyakinan bahwa semuanya masih bisa diperbaiki, bahwa perjalanan mereka masih bisa dilanjutkan bersama. Namun kenyataan tidak selalu berpihak pada harapan. Para tukang kapal memeriksa setiap bagian kapal itu. Mereka melihat retakan pada lunas utama. Mereka melihat struktur kayu yang sudah rapuh karena terlalu banyak kerusakan. Dan setelah pemeriksaan panjang, mereka akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar siapapun. Kapal itu tidak bisa diselamatkan lagi. Going Merry sudah mencapai batasnya. Ia mungkin masih bisa berdiri di pelabuhan, namun ia tidak akan mampu menahan perjalanan panjang di lautan lagi. Struktur utamanya sudah terlalu rusak, dan jika dipaksa berlayar, kapal itu bisa hancur di tengah laut. Bagi para tukang kapal, itu hanyalah diagnosis teknis. Namun bagi kru topi jerami, kata-kata itu seperti vonis kematian. Karena bagi mereka, Merry bukan sekadar kapal. Ia adalah rumah pertama mereka di laut. Di atas dek kapal itulah mereka tertawa bersama. Di atas kapal itulah mimpi mereka mulai berlayar. Merry telah membawa mereka melewati begitu banyak hal. Dari awal perjalanan di Es Blue, melintasi lautan berbahaya di Grand Line, dan menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih kuat dari mereka.
Dan di setiap perjalanan itu, Mary selalu tetap ada, diam, setia, menahan badai yang bahkan tidak dimengerti manusia. Namun kini, tubuh kayunya sudah terlalu lelah, seolah-olah kapal itu telah memberikan semua yang ia miliki. Dan sekarang, ia tidak lagi mampu berjalan lebih jauh. Keputusan itu akhirnya jatuh kepada Monkey D. Luffy sebagai kapten. Dan untuk pertama kalinya, dalam perjalanan mereka, Luffy harus menerima satu kenyataan yang sangat berat. Seorang kapten tidak selalu bisa menyelamatkan semuanya. Kadang, ada hal yang harus ditinggalkan, bukan karena kita tidak mencintainya, tetapi karena kita tidak lagi memiliki cara untuk mempertahankannya. Disitulah luka pertama di Water 7 mulai muncul. Bukan luka karena musuh, bukan luka karena pertempuran, tapi luka karena harus melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama menjadi bagian dari hidup kita. Karena dalam hidup, ada satu keyakinan yang sering kita hindari. Tidak semua hal yang kita cintai bisa kita bawa sampai akhir perjalanan. Kadang, kita hanya bisa mengingatnya dan melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Setelah keputusan tentang Going Merry diumumkan, suasana di antara kru Straw Hat Pirates perlahan berubah. Tidak ada yang benar-benar marah, tidak ada yang secara terang-terangan menolak. Namun, semua orang merasakan sesuatu yang berat, menggantung di udara. Karena keputusan untuk meninggalkan Going Merry bukan sekedar keputusan teknis, ia adalah keputusan emosional. Dan bagi sebagian orang, keputusan itu terasa terlalu cepat. Sebagai kapten, Monkey D. Luffy mencoba bersikap tegas. Ia memahami bahwa kapal mereka tidak akan mampu melanjutkan perjalanan jauh di lautan Grand Line. Jika mereka memaksakan diri, mereka bisa mati di tengah laut. Maka, ia memutuskan sesuatu yang menurutnya paling masuk akal. Mereka akan membeli kapal baru. Mereka akan melanjutkan perjalanan, namun tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Bagi Usopp, keputusan itu terasa seperti pengkhianatan. Karena bagi Usopp, Merry bukan hanya kapal, Merry adalah simbol. Simbol dari perjalanan mereka sejak awal. Simbol dari mimpi yang mereka bangun bersama. Namun lebih dari itu, Merry adalah cerminan dirinya sendiri. Usopp selalu merasa dirinya paling lemah di antara kru. Ia bukan petarung hebat seperti Roronoa Zoro. Ia tidak memiliki kecerdasan navigasi seperti Nami. Ia tidak memiliki keberanian alami seperti Luffy. Ia sering takut. Ia sering merasa tidak cukup kuat. Dan ketika Luffy mengatakan bahwa Merry sudah tidak bisa digunakan lagi, Usopp mendengar sesuatu yang berbeda. Ia mendengar kalimat yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Jika sesuatu sudah terlalu rusak, jika sesuatu sudah terlalu lemah, maka ia akan ditinggalkan. Pada malam yang sunyi di kota Water 7, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akhirnya terjadi. Usopp menantang Monkey D. Luffy untuk bertarung. Bukan sebagai teman, tetapi sebagai musuh. Banyak orang mengira Usopp melakukan itu karena keras kepala. Namun sebenarnya, itu adalah satu-satunya cara yang ia miliki untuk mempertahankan harga dirinya. Usopp tahu satu hal, ia tidak mungkin menang. Kekuatan Luffy berada di dunia yang berbeda. Namun Usopp tetap bertarung. Ia menyiapkan jebakan di seluruh area. Ia menggunakan semua alat ciptaannya. Ia memanfaatkan kecerdikan yang selama ini menjadi kekuatannya. Dan untuk pertama kalinya, Usopp bertarung tanpa rasa takut. Bukan karena ia percaya bisa menang, tetapi karena ia ingin membuktikan satu hal, bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan itu bukan hanya tentang kapal, ia adalah pertarungan harga diri, tentang seorang sahabat yang merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan. Dan di sisi lain, Monkey D. Luffy bertarung dengan hati yang sangat berat, karena ia tahu orang yang berdiri di hadapannya bukanlah musuh. Ia adalah sahabat yang telah berjalan bersamanya sejak awal. Namun sebagai kapten, Luffy tidak bisa mundur. Jika ia mundur, keputusan yang ia buat akan kehilangan makna. Dan pada akhirnya, Usopp kalah. Namun kekalahan itu tidak terasa seperti kemenangan bagi siapapun. Usopp meninggalkan kru. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan mereka dimulai, keluarga Straw Hat Pirates benar-benar retak. Namun tragedi di Water 7 belum selesai. Di tengah kekacauan itu, seseorang yang lain juga menghilang. Seseorang yang selama ini
selalu terlihat tenang dan selalu menyimpan pemikirannya sendiri. Nico Robin. Tanpa penjelasan, tanpa perpisahan, ia tiba-tiba pergi dari kru. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia terlihat berjalan bersama organisasi rahasia pemerintah dunia, CP9. Orang-orang yang selama ini menyamar di kota. Orang-orang yang diam-diam menguasai segalanya, termasuk agen yang paling berbahaya di antara mereka, Rob Lucci. Bagi kru topi jerami, semuanya terasa seperti pengkhianatan. Namun sebenarnya, apa yang dilakukan Robin jauh lebih tragis daripada sekedar pengkhianatan. Sejak kecil, hidup Nico Robin tidak pernah mengenal kedamaian. Pulau tempat ia lahir, O'Hara, dihancurkan oleh pemerintah dunia karena penelitian sejarah yang dilarang. Sejak saat itu, Robin hidup sebagai buronan. Selama bertahun-tahun, ia berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Namun setiap kali seseorang mencoba melindunginya, orang itu selalu berakhir mati. Karena keberadaan Robin selalu membawa bencana, maka Robin mulai mempercayai satu hal yang sangat menyakitkan, bahwa dirinya adalah kutukan, bahwa siapapun yang terlalu dekat dengannya akan dihancurkan oleh dunia. Dan ketika organisasi CP9 akhirnya mengancam keselamatan kru topi jerami, Robin membuat keputusan yang paling sunyi. Ia menyerahkan dirinya. Ia memilih pergi bersama musuh, bukan karena ia ingin meninggalkan mereka, tapi karena ia percaya dengan cara itu, kru topi jerami bisa tetap hidup. Di tengah semua konflik yang terjadi di Water 7, ada satu sosok lain yang perlahan muncul dalam cerita. Seorang cyborg eksentrik bernama Franky. Awalnya, Franky terlihat seperti musuh. Ia adalah pemimpin kelompok Franky Family, sekelompok pembongkar kapal yang terkenal kasar. Bahkan kelompoknya sempat merampas uang kru topi jerami. Namun semakin lama, kisahnya terungkap. Semakin terlihat bahwa Franky bukanlah orang jahat. Di balik tubuh cyborg dan sikapnya yang keras, Franky adalah seorang pembuat kapal yang sangat mencintai karyanya. Ia adalah murid dari pembuat kapal legendaris, Tom, seorang pria yang pernah dihukum oleh pemerintah dunia karena membangun kapal untuk Goldie Roger. Sejak saat itu, Franky membawa luka yang dalam. Ia memahami satu hal yang tidak dimengerti banyak orang, bahwa kapal bukan sekadar benda. Kapal adalah mimpi seseorang yang diberi bentuk. Dan ketika ia melihat bagaimana kru topi jerami memperlakukan Mary, Franky mulai memahami sesuatu, bahwa mereka bukan sekadar bajak laut, mereka adalah keluarga. Pada akhirnya, semua potongan cerita mulai tersusun. Kru topi jerami akhirnya mengetahui kebenaran tentang Nico Robin. Robin tidak mengkhianati mereka. Ia sedang berkorban. Ia sedang berjalan menuju tempat yang bahkan lebih gelap, menuju markas pemerintah dunia di Enies Lobby. Dan disitulah sesuatu berubah dalam diri Monkey D. Luffy. Selama ini, Luffy selalu menjadi kapten yang bebas. Namun di Water 7, ia mulai benar-benar memahami arti menjadi seorang kapten. Seorang kapten bukan hanya orang yang memimpin perjalanan. Seorang kapten adalah orang yang tidak akan meninggalkan siapapun. Bahkan jika orang itu mencoba pergi, maka tanpa ragu, Luffy membuat keputusan yang mengguncang dunia. Ia akan mengejar Robin. Ia akan melawan pemerintah dunia jika perlu. Dan kru topi jerami pun bersiap untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka akan menyatakan perang. Dan dari kota air Water 7, perjalanan mereka menuju perang besar di Enies Lobby pun dimulai. Namun sebelum perang itu dimulai, kru topi jerami telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Persahabatan yang retak, kapal yang harus ditinggalkan, dan seseorang sahabat yang berjalan sendirian menuju kegelapan. Kadang perjalanan menuju mimpi tidak dimulai dengan kemenangan, tetapi dengan luka yang sangat dalam. Arc Water 7 dalam dunia One Piece bukan hanya cerita tentang konflik bajak laut. Ia adalah cermin kehidupan yang sangat manusiawi. Di kota air Water 7,
Kru topi jerami belajar sesuatu yang jauh lebih sulit daripada sekedar memenangkan pertarungan. Mereka belajar tentang kehilangan, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana mempertahankan sebuah keluarga ketika segalanya mulai retak. Hal pertama yang diajarkan oleh kisah ini adalah satu kenyataan yang sering kita hindari dalam hidup, bahwa tidak semua hal bisa kita bawa sampai akhir perjalanan. Going Merry adalah bukti dari kenyataan itu. Kapal itu telah membawa mereka melewati begitu banyak mimpi. Ia menjadi rumah, saksi perjalanan, bahkan tempat di mana mereka pertama kali merasakan menjadi keluarga. Namun pada akhirnya, tubuhnya tidak mampu lagi bertahan, dan disitulah hidup mengajarkan satu pelajaran yang sangat pahit. Kadang, kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai, bukan karena kita berhenti mencintainya, tetapi karena kita memahami bahwa mempertahankannya justru akan menghancurkan semuanya. Banyak orang dalam kehidupan nyata juga mengalami hal yang sama. Ada pekerjaan yang dulu kita cintai, tetapi harus kita tinggalkan. Ada tempat yang penuh kenangan, tetapi tidak bisa lagi kita tinggali. Ada masa dalam hidup yang indah, tetapi tidak mungkin kembali. Dan menerima kenyataan itu seringkali terasa seperti kehilangan sebagian dari kita sendiri. Pelajaran kedua datang dari luka yang jauh lebih dalam. Dari pertarungan antara Monkey D. Luffy dan Usopp, perselisihan mereka menunjukkan satu hal yang sangat manusiawi, bahwa dalam hubungan yang paling dekat sekalipun, kesalahpahaman tetap bisa terjadi. Seringkali, orang tidak pernah benar-benar marah karena satu keputusan. Mereka marah karena perasaan yang tersembunyi di balik keputusan itu. Usopp tidak hanya marah karena Merry ditinggalkan. Ia marah karena ia merasa dirinya seperti Merry, lemah, rapuh, dan suatu hari nanti mungkin juga akan ditinggalkan. Itulah ketakutan yang sering muncul dalam banyak hubungan manusia. Ketika seseorang merasa dirinya tidak cukup baik, ketika seseorang takut bahwa suatu hari nanti ia akan ditinggalkan. Dan karena ketakutan itulah, orang kadang melakukan hal-hal yang justru melukai orang yang paling mereka sayangi. Namun Water Seven juga menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa konflik bukan selalu akhir dari sebuah hubungan. Kadang konflik justru menjadi cara hubungan itu tumbuh menjadi lebih kuat. Karena melalui konflik, kita belajar memahami luka satu sama lain. Pelajaran ketiga datang dari sosok yang paling sunyi dalam arc ini, Nico Robin. Robin adalah gambar dari orang-orang yang terlalu lama hidup dalam penderitaan. Orang yang terbiasa kehilangan, orang yang terbiasa dihianati. Sehingga pada akhirnya, mereka mulai percaya bahwa mereka tidak pantas untuk dicintai. Mereka percaya bahwa kehadiran mereka hanya akan membawa masalah bagi orang lain. Dan karena itulah, mereka memilih pergi terlebih dahulu. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka takut melihat orang hancur karena mereka. Itulah tragedi yang sangat nyata dalam kehidupan manusia. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak pergi karena tidak mencintai kita. Mereka pergi karena merasa dirinya terlalu rusak untuk dipertahankan. Namun kisah kru topi jerami juga memberikan pelajaran lain, bahwa keluarga sejati tidak meninggalkan seseorang hanya karena orang itu sedang berada di titik terburuk dalam hidupnya. Keluarga sejati justru datang ketika seseorang merasa dirinya tidak layak diselamatkan. Dan disitulah kita mulai memahami arti sebenarnya dari menjadi seorang kapten. Monkey D. Luffy tidak mengejar Robin karena kewajiban. Ia mengejar Robin karena ia menolak menerima satu hal, bahwa seseorang harus menghadapi penderitaan sendirian. Dalam kehidupan nyata, tidak semua orang memiliki keberanian seperti Luffy. Namun kisah ini mengingatkan kita tentang sesuatu yang sederhana, bahwa kadang hal paling berharga yang bisa kita lakukan untuk seseorang adalah tetap berada di sisinya, bahkan ketika dunia mengatakan bahwa orang itu tidak pantas untuk diselamatkan. Pada akhirnya, arc Water Seven tidak berakhir dengan kemenangan besar. Ia berakhir dengan keheningan yang dalam. Di kota air Water Seven, kru topi jerami kehilangan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Mereka kehilangan kapal yang telah menjadi rumah mereka. Mereka kehilangan seseorang sahabat yang pergi dengan luka di hatinya. Dan mereka hampir kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam berjalan bersama mereka. Namun dari semua luka itu, sesuatu yang lain juga lahir. Sebuah pemahaman baru tentang arti kebersamaan, bahwa menjadi keluarga tidak berarti semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang, keluarga justru terbentuk melalui pertengkaran, melalui kesalahpahaman, melalui luka yang membuat kita hampir menyerah satu sama lain.
Namun jika setelah semua itu, kita masih memilih untuk kembali berdiri bersama, maka hubungan itu akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan kru topi jerami di Water 7 belum selesai. Mereka masih harus menghadapi dunia yang jauh lebih besar. Namun satu hal telah berubah dalam diri mereka. Kini mereka memahami sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan, bahwa perjalanan menuju mimpi tidak selalu dipenuhi kemenangan. Kadang, perjalanan itu dipenuhi kehilangan, dipenuhi keraguan, dan dipenuhi luka yang sangat dalam. Namun selama masih ada orang-orang yang berjalan bersama kita, luka itu tidak akan pernah benar-benar sia-sia. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari sebuah perjalanan. Bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang siapa saja yang masih berjalan bersama kita ketika perjalanan itu menjadi sangat berat. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar, ayo jelajah setiap hari, tambah wawasan. Pengetahuan itu seru, tak terbatas waktu. Di channel Wisnu Ardianto kita maju bersama. Yeah, yo!